Oke, kita akan mulai dari apakah sebetulnya seorang PLT Gubernur DKI Jakarta ini memiliki wewenang untuk membatalkan atau bisa disebut menunda proyek tersebut. Prof. Maru. Ya, saya kira kalau secara umum dikatakan PLT, barangkali juga pada waktu pelantikan Pak Soni juga itu dikemukakan bedanya PLT dengan PJS apa. Dan menurut saya PLT itu tentu tidak memiliki kewenangan seperti yang dimiliki oleh seorang gubernur kepala daerah. Karena apa? Mandat daripada seorang gubernur itu, lepas daripada soal Jakarta atau yang lain, dia mendapat mandat dari rakyat, dipilih oleh rakyat. Dan juga di dalam konstitusi, ini menjadi keprihatinan saya, konstitusi memberikan otonomi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu, kecuali urusan-urusan yang diserahkan atau yang tidak diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu, ya namanya terlepas apakah ini pembatalan atau tidak, dari sisi apa yang disebutkan menjadi kewenangan seorang PLT dan juga kewenangan PLT itu adalah dalam soal PLT sebagai gubernur, saya melihatnya dari sisi konstitusi itu merupakan sesuatu hal yang agak berat bagi saya untuk mempersoalkan itu bisa atau tidak, karena biasanya PLT tidak bisa di dalam segala posisi untuk mengambil seharusnya untuk kebijakan yang sestrategis itu tidak diputuskan oleh PLT. Itu apa salahnya kita tunggu datang yang definitif. Memang definitif kalau untuk itu kan. Pak Soni? Begini, ini soal lelang ya 14 itu tahun 2017. Oke. APBD 2012 itu adalah dokumen politik. Namanya dokumen politik dari produk dari sebuah sistem politik lokal. Ya. Kalau sebuah dokumen politik lokal, maka dia harus dokumen kesepakatan antara eksekutif pemerintah provinsi yang saya wakili dalam ini dengan DPRD provinsi. Kalau mereka sudah sepakat kawin, itulah kemudian perkawinan itu di awal kita sebut dengan dokumen KUA PPAS. Yaitu kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran sementara. Sehingga dari KUA PPAS ini kita tahu programnya apa, lokasinya di mana, kemudian rupiahnya berapa. Eksekutif oke, legislatif oke. Baru jelas dilelang. Tapi kalau sebelum, kita belum tahu programnya apa, kegiatan apa, jumlahnya berapa, sudah lelang. Seperti itu. Ini akan menyinggung sebelah. Tapi kan sekarang sudah tahu Pak, ada 14, mau membangun rumah susun, mau bangun rumah sakit, mau bangun sekolah, harganya juga sudah ada. Itu menurut siapa? Itu versi sebelah, namanya rancangan KUA PPAS. Namanya rancangan itu draft sementara yang disusun oleh eksekutif. Kalau ini dijadikan dasar kebijakan publik, ya belum tepat karena rakyat belum tahu. Asumsinya ini rakyat belum tahu karena DPR belum menyetujui. Bahkan diajak ngomong aja belum. Sudah dilelang. Itulah akhirnya psikologi politik menjadi ketersinggungan. Tapi fakta ketika sebetulnya Pemprov DKI Jakarta sudah 3 kali katanya mengajukan ini kepada DPRD, tapi DPRD menolak untuk membahas itu. 3 kali karena DPRD punya alasan. 3 kali disampaikan karena pemerintah provinsi sedang mengajukan APBD perubahan 2016. Jadi KUA PPAS 2017 bagaimana mungkin bisa dibahas ketika APBD 2016 belum selesai perubahannya. Sehingga dengan perubahan 2016 mana yang nggak tercover baru di cover 17. Ini yang kemudian mintalah pemerintah provinsi minta simultan pembahasannya, tapi DPRD minta ini dulu baru itu. Kembali lagi di Prime Time News, pemirsa, sesuai dengan Perpres nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pasal 73 ini adalah yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk membuat atau mengajukan lelang tersebut. Kalau menurut Mas Roy, apakah memang tepat untuk memakai aturan ini sebagai dasar? Sepertinya kurang tepat ya, bukan sebab sebetulnya kalau konteks pengadaan barang dan jasa, prinsipnya begini, bahwa pengadaan barang dan jasa itu dapat dilakukan ketika ada ketika proses penganggaran itu sudah ada persetujuan dua belah pihak.
antara eksekutif dan DPRD. Itu kata kunci yang penting. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah dokumen apa yang membuktikan ada persetujuan, lalu dokumen apa menunjukkan terjadi perikatan. Nah, kalau di dalam penganggaran di daerah biasanya dokumen yang sudah menunjukkan tanda-tanda adanya kepastian anggaran itu adalah adanya MOU antara DPRD dan eksekutif tentang kebijakan anggaran dan PPAS. Tapi yang lebih utama adalah PPAS. Karena PPAS itulah adalah dokumen platform prioritas anggaran sementara. Di situ memang menjelaskan tentang apa itu programnya, kegiatannya, dan rincian kegiatan. Jadi DPRD juga tahu apa-apa yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Jadi setelah ada dokumen KUA, baru dilanjutkan di penyusunan nota keuangan, penyusunan RKA SKPD atau rencana kerja anggaran, lalu terakhir adalah penetapan perdanya, Ramperda APBD. Dan yang paling ujung adalah peraturan gubernur tentang daftar pelaksanaan anggaran atau istilah DPA. Nah, DPA itu adalah satu dokumen yang menjadi rujukan untuk kontrak. Kontrak itu penandatangan persetujuan. Jadi kalau dalam konteks pengadaan begini, ULP itu unit layanan pengadaan pada saat KUA PPAS disetujui bersama oleh DPR dan eksekutif, baru kemudian dia mengumumkan. Mengumumkan ini artinya dia menyampaikan bahwa ini loh rencana pengadaan sebuah dinas atau pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Lalu dalam proses sampai penentuan keputusan Perda APBD ditetapkan, lalu setelah selanjutnya ditetapkan namanya dokumen pelaksanaan anggaran, baru kemudian persetujuan penetapan pemenang dan penandatangan kontrak itu dilakukan. Ketika bunyinya seperti ini, saya bacakan, mungkin pemirsa di rumah juga perlu memahami, ini pasal 73 ayat 2, untuk pengadaan barang atau jasa tertentu, kelompok kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan penyedia barang jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan. Kalau Prof. Maru mengartikan ini seperti apa? Ini adalah yang dijadikan landasan. Jadi tidak tertulis di sini memang harus memerlukan persetujuan dari DPRD. Ya, saya kira itu memang merupakan suatu upaya barangkali untuk mengadakan terobosan karena memang proses dalam pembahasan dan sampai persetujuan itu memakan waktu yang lama, tetapi juga pengerjaan proyek-proyek yang menjadi kebutuhan kepentingan umum membutuhkan kecepatan. Saya kira itu yang harus kita menjadi fokus sebenarnya. Tapi menjadi kesulitan sekarang kalau saya melihat di DKI sekarang seluruhnya ini menjadi masalah politik ini kan. Barangkali ada orang yang menginginkan itu terbengkalai untuk menjadi suatu masalah di dalam bagaimana namanya lah Ahok kan, bagaimana supaya tidak jadi. 3 kali sudah diajukan untuk dibahas ini tapi tidak kunjung dibahas. Inilah yang memunculkan ketakutan kalau sebetulnya proyek yang sangat penting untuk masyarakat ini akhirnya tersandra. Ya itulah, jadi di sini saya kira karena masalah politik lagi nih. Jadi kalau memang tidak ada alasan yang sangat urgen untuk mengatakan itu ditunda-tunda, apapun sebenarnya bisa diatasi dalam membahas itu secara cepat. Tetapi kalau ada alasan politik yang kita tidak tahu, yaitu masalah pertanggungjawaban kepada rakyat lah. Gimana itu, Pak Soni? Jadi di dalam hal ini saya ingin mau menegaskan ya, ini tidak hanya di DKI juga, seluruh Indonesia. Kebetulan saya sebagai PLT Gubernur dan sekaligus Dirjen Otonomi Daerah, tugas saya itu membangun bagaimana eksekutif legislatif itu ada proses sinergitas komunikasi. Kami membina dua-duanya ini. Nah, dalam konteks DKI ini, memang kesalahan yang paling terasa sekali, dia melakukan lelang sebelum KUA PPAS. Anda hanya berada pada pasal 73, ya, yang kemudian melegitimasi itu. Ada pasal lain, 25. Saya bacakan supaya jelas. Ya, ini jelas sekali. Orang lupa, pasal 25 ayat 1A. Perpres nomor 4 tahun 2015 ya, menyatakan pengguna anggaran pada pemerintah daerah mengumumkan rencana umum pengadaan barang jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD. Ini idealnya adalah
ini sebenarnya baru proses lelang dilakukan. Jadi kata-kata disetujui itu menjadi penting. Nah, ketika masuk ke dalam pasal 73 itu kekecualian. Apa kekecualiannya? Yang pertama, itu boleh diumumkan. Rencana umum pengadaan tadi boleh diumumkan seperti dijelaskan Mas Roy, apabila satu, pengadaan barang jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan barang itu butuh barang jasa yang lama. Contohnya pembangunan rusun yang butuh waktu pelaksanaan konstruksi 11-12 bulan. Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, apa? Dua, pekerjaan yang kompleks, pekerjaan yang rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan seterusnya, tidak boleh berhenti. Ya. Jadi prosesnya, kalau idealnya KUHP PPAS itu bulan Juli dibahas, maka kalau misalnya bulan Agustus bisa dilakukan setelah KUHP PPAS, Januari bisa dilaksanakan, tidak masalah, ini berlaku. Jadi tetap pengumumannya, pengertiannya, sebelum RUP ini mesti harus paling tidak minimal setelah KUHP PPAS. Itu loh, KUHP PPAS itu basically ketemunya perkawinan antara eksekutif legislatif. Kalau RUP masih bisa lah agak nanti, apalagi dokumen DIPA. Pemerintah sudah mempercepat. Kalau dulu zaman Orde Baru, dokumen proyek 2017 dilelang 2017. Akibatnya terlambat semuanya. Sekarang boleh tahun sebelumnya. Berarti kalau dengan kondisi yang seperti ini, Pak, paling cepat bisa dimulai kapan proyek-proyek itu? Ya, kalau posisi seperti ini, jadi kan idealnya Juli harusnya KUHP PPAS itu. Ini karena mundur. Juli tahun ini? Seharusnya Juli itu KUHP PPAS-nya. Nah, sekarang KUHP PPAS baru dibahas, sedang dibahas. Saya percepat ini untuk November bisa selesai. Sehingga praktis bulan November itu baru bisa dilakukan. Kenapa seharusnya Juli dibahas, sudah selesai, tapi sampai sekarang molor? Apakah itu karena sudah 3 kali dikasih ke Dewan, tapi ditolak terus atau bagaimana, Pak? Nah, itu tergantung komunikasi antara gubernur dengan Dewan. Ya. Komunikasi politik keduanya menjadi sangat penting untuk sukses seorang gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Karena itulah mengisi kekurangan-kekurangan semacam ini. Tapi tentu lebih penting kepentingan publik dong, Pak. Daripada soal kita berbicara soal psikologi politik, tapi kan di sini kepentingan publik yang diperjuangkan. Ada 2, service delivery agent yang menyelenggarakan kekuasaan politik sama, eksekutif legislatif sama dengan pusat, presiden dengan DPR kan juga sama, publik juga sama. Dua-duanya bicara publik. Bagaimana kita melakukan sesuatu dengan benar, ya sudah benar, tetap bisa dipertanggungjawabkan. Kalau proses dilakukan sebelum KUHP PPAS, secara politik tidak memiliki akuntabilitas apapun di mata rakyat, legitimasinya juga kagak ada. Tapi itu tanggung jawab dari gubernur definitif atau bagaimana? Bukan, itu bukan itu tanggung jawab secara keseluruhan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah siapa? Gubernur dengan DPRD. Orang sering mengatakan bahwa pemerintahan daerah itu hanya gubernur. Tidak. Sebelah itulah bagian dari unsur pemerintahan daerah. Ini yang selama ini salah kaprah. Karena itulah sebelah itu disebut dengan mitra sejajar. Pemerintah daerah. Sebenarnya dari sisi inilah sebenarnya kita harus berani melihat kepentingan publik itu. Itu dia, kepentingan publik yang sebetulnya harus diutamakan. Bagaimana itu, Pak Sony? Jadi begini, baik DPRD maupun juga gubernur, Pak Ahok, dua-duanya sebenarnya juga bekerja untuk kepentingan publik. Tapi yang accountable secara teknis maupun secara politik. Itu yang penting adalah itu. Karena itu keuangan negara nggak akan lepas persoalan politik. Tapi yang saya ingin tegaskan di sini, ini sebenarnya tidak, judulnya juga salah, tidak pembatalan. Kita mencoba menunda dulu karena ada gap psikologi politik, ketersinggungan sebelah di DPR, karena KUHP PPAS belum disepakati DPR kok sudah dilelang. Ini persoalan psikologi politik saja. Kalau secara substansi, saya yakin DPRD setuju dengan semuanya ini. Hanya penundaan saja, kemudian kita berharap ini bisa diselesaikan segera. Itu yang pertama. Kedua, yang dilakukan Pak Ahok tidak fiktif. Proses lelangnya berjalan dengan benar. Cuma maladministrasinya dia berlaku sebelumnya. Loh, apa kok Pak Ahok melakukan perintah seperti itu? Jawabannya, Pak Ahok salah informasi. Dia merasa KUHP PPAS itu sudah ditandatangani ketika usul 2 kali itu. Itu loh polisinya. Maka dia berani perintahkan untuk lelang. Informasi dari stafnya? Ya, kira-kira begitulah posisinya. Tapi setelah saya yakinkan kepada Pak Ahok, yang ditandatangani kemarin itu bukan KUHP PPAS APBD 2017, tetapi APBD perubahan untuk 2016. Setelah ditahu baru dia kaget.
Oh kalau begitu betul, lelangnya kecepatan. Nah, kira-kira itu posisinya. Tapi kalau tudingan seperti yang dikatakan Wakil Ketua DPRD, kalau itu fiktif, makanya Salah. tidak dibahas oleh DPRD, salah Pak ya? Salah. Kalau perspektif saya orang yang menyanggah pertama. Saya tahu persis prosesnya sudah benar. Prosesnya benar. Hanya secara politik memang harus mengedepankan dulu kesepakatan kedua belah pihak dulu. Itu